Hari ini saya akan berkhotbah saudara untuk sebuah topik yang mungkin jarang sekali dibawakan saudara. Hari ini saya akan berkhotbah tentang hal yang sedikit tabu untuk dibicarakan. Hari ini saya juga akan jujur kepada saudara tentang diri saya sebagai seorang pastor saudara. Hari ini kita akan membahas hal yang mungkin saudara nggak banyak bahas kepada teman-teman saudara, kepada teman gereja saudara, kepada teman-teman komsel saudara. Hari ini kita akan membahas uang saudara, sesuatu yang mungkin nggak nyaman. Bagi saya juga nggak nyaman untuk saya bicara soal uang saudara. Kita mungkin sering berbicara uang ketika kita membicarakan kepada teman kita, pada rekan bisnis kita tentang uang, kita membicarakan bagaimana. Kita mungkin sering membicarakan itu saudara. Kita mungkin membicarakan uang ketika kita sulit mendapatkan uang. Kita mungkin share, gue lagi susah nih. Kita sering membicarakan uang ketika bagaimana cara mendapatkan, ini lagi zaman, bagaimana mendapatkan uang di saham atau forex. Siapa yang lagi nyangkut saudara? Saya doakan uang saudara bisa naik lagi saudara. Lagi tren sekarang, lagi tren nyangkut saudara. Sering bicara uang di saham, di forex, kita sering. Tapi mungkin jarang bagi saya dan saudara. Kita jarang berbicara tentang posisi kita terhadap uang. Kita gak pernah membicarakan bagaimana hati kita terhadap uang saudara. Ditulis di dalam Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ingin bertanya saudara kepada saudara dan diri saya sendiri saudara. Ayat ini seakan-akan mengintimidasi saya saudara. Why? Siapa daripada kita yang gak mencintai uang saudara? Apa definisi mencintai uang saudara? Siapa yang gak mencari dan mengejar uang setiap hari? Let me ask you this saudara. Don't you love money saudara? Apakah saudara gak cinta uang? Mungkin kalau kita bangun pagi, kita kerja, kita rajin. Kalau kita pikirkan saudara, motivasi kita kebanyakan adalah uang. Supaya uang di rekening saudara bertambah banyak. Saudara hari ini main forex, saudara hari ini main saham, atau saudara buka toko. Tujuannya apa yang di pikiran kita? Uang, more money, more change. Cuan terus setiap hari kalau orang yang main forex bilang. Mungkin kita bekerja keras dan rela pulang sampai larut malam. Karena kita mencari uang supaya lebih banyak lagi saudara. Mungkin kita belajar banyak hal, kita belajar bagaimana mendapatkan uang, kita belajar ilmu ini untuk kita menambah skill supaya ujung-ujungnya bisa menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak uang ada di rekening saudara dan saya. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang sebenarnya saya nggak enak cerita sama saudara, tapi hari ini saya ingin jujur kepada saudara. Ada satu waktu saudara dalam hidup saya untuk pertama kalinya saudara. Let me be honest with you. Dan biarkan saya sebagai seorang pastor hari ini membicarakan hal-hal yang tabu untuk dibicarakan di atas panggung saudara. Pertama kali dalam hidup saya saudara. Saya hari itu waktu sudah cukup lama saya melayani seorang pasangan suami dan istri saudara yang baru menikah. Dan saya suka melayani saudara. Saya mempersiapkan khotbah untuk mereka. Saya berdoa untuk mereka. Dan tiba-tiba saudara, singkat cerita saudara, pasangan suami istri itu menyerahkan sebuah amplop saudara. It's for you pastor, ini untuk pastor. Please accept this. Saudara tahu apa itu? Sebuah amplop. Mereka memberikan sebuah amplop kepada saya yang gak harus saudara, gak harus. Dan saya belum pernah menerima amplop, to be honest with you. No, really I cannot accept this, saya berkata. Gak usah, emang saya tulus melayani. Dan mereka berkata, please accept. Dan mau gak mau saudara, saya terima. Dan mau saya gak mau, saya terima, saya pegang amplop itu dan
tebal juga saudara, tebal juga. Dan saya pulang dan saya buka amplop itu dan what? Really? Pertama kali dalam hidup saya saudara, saya nggak pernah memikirkan economical value sebuah finansial dalam sebuah pelayanan. Dan saya pertama kali saya menerima uang di dalam amplop itu luar biasa banyak menurut porsi saya saudara. Dan jujur saudara, dan jujur to be honest with you, I love this. I love this. Dan jujur saudara, saya nggak bisa bilang, oh gue nggak suka uang nih, gue balikin lagi deh, gue nggak. Jujur saudara, saat itu saya bahagia saudara. Saat itu saya nggak bisa bilang saya nggak cinta uang saudara. Kalau biasa saya pelayanan, saya nggak mencampurkan ada sebuah economical value. Ini pertama kalinya dalam pelayanan saya. Ada economical value yang ditambahkan dalam pelayanan saya. You know what, apa yang terjadi di pikiran saya saudara sebagai seorang manusia. Tanpa sadar saudara, saya mulai menghitung. Uang ini saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. And what if? Kalau setiap pelayanan, kalau setiap minggu saya memberkati orang seperti ini saudara. Tiap minggu saya hitung, gila tiap minggu ini bisa lebih gede dari gaji saya sebagai seorang pendeta dan lebih gede dari bisnis penghasilan saya, dari bisnis saya. Otak saya mulai berpikir saudara, mungkin saya bisa beli jam yang mahal, sepatu yang mahal, baju yang mahal. Lama-lama bisa masuk pastorin style saudara. Dan saya berkata kepada diri saya, stop, tobat kamu. Dan saya bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara mungkin dalam posisi saya atau saudara bisa pernah mengalami hal serupa saudara. Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini gue lagi cinta uang atau bukan ya? Ini gue lagi menjadi orang yang munafik kah? God, am I love money? Do I love money? Mungkin saudara juga mengalaminya. Deep inside your heart, engkau bertanya, Tuhan apakah diriku mencintai uang? Atau aku mencintai engkau? Apakah tujuan utama saya berbisnis adalah mencari uang? Apakah tujuan utama hidup saya adalah uang mungkin Tuhan? Saudara bertanya sama Tuhan. Luckily, untungnya saudara, Yesus di dalam Alkitab, Tuhan di dalam Alkitab berbicara banyak sekali tentang uang. Tuhan bicara lebih banyak tentang uang daripada surga saudara. Ada 500 ayat tentang doa. Tapi ada 2000 ayat tentang uang saudara. 15% dari ajaran yang di Perjanjian Baru, 15% dari semua yang Yesus ajarkan, 15% berbicara tentang uang atau kuasa atau kepemilikan, harta. Dari 37 perumpamaan yang Yesus ucapkan, yang Yesus ajarkan, 16 parabelnya adalah tentang uang. Dan cara bagaimana how to handle money, bagaimana untuk mengatur harta. Tuhan seakan-akan tahu bahwa uang adalah salah satu topik yang paling besar dalam hidup manusia. That's why dia banyak bicara tentang uang. Dia mau saudara bijak tentang uang saudara. Makanya dia banyak sekali berbicara tentang uang di dalam Alkitab. Karena Tuhan tahu. Dan Tuhan mau engkau dan saya hari ini menjadi jauh lebih bijak. Hari ini kita akan membahas di Lukas 12 saudara. Mari kita baca saudara. Lukas 12 ayat 15 boleh ditampilkan slideshow-nya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus berbicara tentang ketamakan di perikop ini. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan.
Katanya, ada seorang kaya, garis bawahi kata kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepadanya, kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Yesus mengambil sebuah parabel, saudara. Ada seorang yang kaya. Ada seorang yang kaya, saking kayanya, boleh turunkan slide-nya, saking kayanya hasil tanah dia gak muat lagi di dalam lumbung atau gudang. Saking kayanya, dan dia mau membesarkan gudangnya supaya dia bisa menyimpan lebih. Artinya dia mau hartanya lebih banyak, karena saking banyaknya, ini udah gak cukup tempatnya, dia mau perbesar lumbung-lumbungnya. Yesus sedang bicara tentang orang kaya, saudara. Yesus nggak bicara tentang orang yang pas-pasan. Yesus bicara tentang orang yang kaya. Kalau Yesus bicara tentang orang yang gudangnya udah nggak muat lagi menampung hasil kekayaannya. Karena orang kaya ini berpikir, saudara, kalau aja aku punya lebih, aku akan tenang. Kalau aja aku punya lebih, gue bisa santai, bersenang-senang. Dan makan, minum tanpa ada beban. Dia pikir kalau dia punya harta lebih banyak, saudara, dia akan rest, dia akan istirahat, gak ada beban hidupnya. Siapa yang diantara kita seperti itu? Mungkin saya seperti itu juga, saudara. Kalau aja aku punya uang banyak, tinggal depositoin, punya 50 M. Depositoin, amin Sandy. Sandy yang bilang amin maksudnya. Amin Sandy. Supaya engkau bisa memberkati gereja lebih banyak Sandy. Tinggal deposito 100 M. 5% setahun kan. Dapat 5 M. Seneng. Happy. Santai. Kalau aja aku punya rumah milik sendiri. Aku gak harus kontrak. Rasanya damai banget. Tenang banget. Kalau aja aku punya motor. Aku pasti bisa pergi kemana-mana. Kalau aku punya mobil. Enak banget ya punya mobil gak kehujanan. Kalau aja aku punya iPhone, handphone yang terbaik, gak nge-lag. Kalau aja aku punya iPad Pro M1 yang prosesornya sama dengan MacBook Pro hari ini. Saya juga sedang ngiler, saudara. Ini saya sedang alami. Kalau saya punya iPad Pro ya, saya berkata sama istri, yang kalau gue punya iPad Pro nih, kalau aku punya iPad Pro, gue bisa khotbah lebih baik. Hadirat Tuhan lebih nyata. Revelation Tuhan lebih lancar, gak ada lag. Saya cuma bercanda, saudara. Tapi emang saya senang dengan teknologi setiap tahun, saudara. Dan sama seperti orang kayak ini, dia pikir, saudara, ketika dia punya kekayaan yang lebih besar, jiwanya akan tenang. Jiwanya bisa beristirahat dan dia bisa makan minum lebih tenang, sama seperti kita. Kalau aja gue punya ini, I can rest. Udah gak perlu khawatir hidup, gak ada beban. Lalu kita lanjutkan di Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tapi firman Allah kepadanya, boleh tampilkan slide show-nya? Hai engkau orang bodoh. Hai engkau orang bodoh. Mungkin di dunia ini diajarkan bahwa kalau kamu punya deposito uang banyak, kamu pintar. Tapi Tuhan berkata kebalikannya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oke, boleh turunkan slide-nya. Jiwa bisa berarti dua hal, saudara. Dalam bahasa aslinya bisa jadi dua hal artinya. Pertama adalah hidup. Dan kedua adalah pikiran atau akal budi. Dan kata diambil pada ayat tadi, jiwamu akan diambil.
Kata diambil dalam bahasa aslinya bukan berarti orang ini diambil hidupnya, bukan dicabut nyawanya. Tapi dalam bahasa aslinya adalah apai theo, demanded atau dituntut lebih, saudara. Makanya ketika kita udah punya rumah sendiri, saudara, jiwa kita akan berkata seakan-akan, kamu udah punya rumah sendiri, oke, good. Next, kamu harus incer rumah lebih besar. Makanya ketika kita udah punya motor, saudara, kita pasti maunya mobil. Ketika kita udah punya mobil, kita maunya mobil yang lebih mahal, yang bermerek. Ketika kita udah punya mobil yang bermerek, kita mau, mobil listrik bagus lagi. Nggak akan ada habisnya. Ketika kita punya uang sejumlah misalnya 100 juta, kita pasti mau 200 juta. Kita udah punya 200 juta, mau 1 M. Nggak akan pernah habis. Karena kenapa? This is the way of mammon. Jalan dari mamon. Atau standar kekayaan dunia, saudara. You know, standar kekayaan dunia ini udah kayak seperti ada garis lingkaran di sekeliling kita. Ketika kita berjalan dan kita mendapatkan, akhirnya saya mendapat posisi ini. Garis itu akan bergerak lebih jauh daripada kita. Dan kalau kita berjalan lagi, garis itu akan lari lagi, saudara. Dan garis itu tidak akan pernah diam. Dan kita akan selalu mengejarnya, saudara. Bagi orang yang kaya tadi, saudara, dia pikir dia akan puas ketika udah ada lumbung yang lebih besar. Tapi Tuhan berkata sebaliknya. Justru ketika engkau berpikir engkau mau lebih kaya, engkau tidak bisa rest. Ketika engkau berpikir engkau mau lebih kaya, engkau gak akan bisa tenang. Engkau akan dituntut lebih, kamu akan dituntut lebih. Lebih dan lebih. Seakan-akan kita berlari di dalam perlombaan yang gak ada ujungnya. Inilah maksud Tuhan ketika Tuhan berkata di Matius 6 ayat 24. Boleh tampilkan slide-nya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon mengajarkan cari uang lebih, jadi lebih kaya. Punya rumah yang lebih besar, punya deposito yang lebih besar. This is the way of Mammon. This is the way of worldly riches, standar kekayaan secara dunia. Ingat Yesus pernah berkata, kalau tadi adalah jalan dari Mammon. Yesus juga berkata di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lawan kata dari apaiteo atau demanded atau dituntut. Lawan katanya ada di Matius 11 ayat 28. Boleh tampilkan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Inilah lawan kata dari apaiteo. Rest artinya, saudara, to keep quiet. Dalam bahasa asli rest artinya to keep quiet, of calm and patience, expectation. Saudara di dalam Yesus, saudara gak dituntut apapun. Jalan bersama dengan Yesus berbeda dengan jalan dunia. Rest artinya saudara gak dituntut. Rest artinya saudara gak di-expect apapun oleh Tuhan. Rest artinya bukan berarti saudara gak ngapa-ngapain. Rest artinya saudara tetap bekerja, tapi saudara gak akan dituntut lebih, saudara. Mamon berkata, kamu harus lebih baik. Tapi Tuhan berkata, kamu udah baik di mataku. Mamon berkata, kamu harus lebih kaya. Tuhan berkata, akulah sumber kekayaan. Mamon berkata, kamu harus melakukan lebih untuk bisa menikmati. Saya ulangi saudara, karena ini penting. Mamon berkata, kamu harus melakukan lebih baru kamu bisa menikmati.
Tapi Tuhan berkata di Pengkhotbah 5. Boleh tampilkan ayatnya. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk apa? Bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun grace, kasih karunia Tuhan, saudara. Jalan Tuhan adalah ketika kita mengikuti Yesus, saudara. Tuhan gak cuma memberikan kekayaan dan harta benda, saudara. Tapi Tuhan satu paket, saudara. Ketika dia memberikan kekayaan dan harta benda untuk saudara, dia juga memberikan kuasa untuk menikmatinya. Tuhan juga memberikan sukacita. Meskipun mungkin kita bekerja keras, tapi kerja kerasnya puas, saudara. Kita ada karunia bisa menikmati, bisa senang. Mungkin kita gak butuh sampai kaya seperti Shandy. Oh enggak, amin dia bilang. Kita cukup apa adanya kita. Saudara pilih mana, saudara? Saudara bisa menikmati apa adanya saudara, keadaan finansial saudara hari ini. Atau saudara memilih, saudara terus berlari makin kaya, tapi saudara nggak bisa menikmatinya, saudara. Saudara pernah merasakan di mana mungkin uang saudara nggak terlalu banyak, tapi saudara begitu menikmatinya, saudara. Pernah mengalami hal seperti itu? Saya pernah suatu hari dipanggil untuk berkhotbah di sebuah gereja kecil di luar Dekau, saudara. Gereja ini pastornya sewa, saudara. Sewa kecil. Dan saya lihat plafonnya udah roboh, saudara, karena ada bocor air dan akhirnya roboh. Jemaatnya juga nggak banyak, saudara. Dan saya dipanggil berkhotbah. Ketika saya selesai berkhotbah, saudara, dia nggak bawa amplop. Kali ini dia nggak bawa amplop, saudara. Dia bawa kantong plastik, saudara. Dan pastor berkata, maafkan kami, pastor. Kami nggak bisa memberikan persembahan kasih. Do you know apa yang ada di dalam plastik itu? Biskuit. Kalau nggak salah mereknya Good Time atau apa, ada 2 buah kantong biskuit, saudara. Biskuit dan coklat. Saya menangis, saudara. Saya menangis. Bukan karena nggak dikasih amplop, saudara. Tapi saya menangis, saudara, bahwa I don't know why I cry, saudara. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Tapi saya merasakan rasa puas yang begitu memenuhi saya. Saya merasakan sukacita yang tidak bisa digantikan dengan uang. Saya nggak bisa mendeskripsikan kepada saudara betapa bahagianya saya saat itu, saudara. Dan saya berkata sama pastor itu, undang saya lagi nggak apa-apa, pastor. Kali ini nggak usah pakai biskuit, nggak juga amplop, nggak usah. Pokoknya I will serve you. Saya akan melayani selama jadwal saya oke. Karena rasa sukacita itu pada saat itu yang saya alami, saudara. Gak bisa saya dapatkan di tempat lain. Karena rasa puas itu seakan-akan kekayaan di dunia gak bisa membeli itu, saudara. Ada kabar gembira untuk saudara. Ada kabar gembira untuk saudara. Engkau gak perlu kaya untuk bahagia. Engkau gak perlu kaya untuk puas. Engkau gak perlu, saudara. Tapi ada kabar buruk juga, saudara. Engkau gak perlu kaya untuk engkau berjalan di the way of mammon, saudara. Mungkin saudara hari ini, saudara finansial saudara gak cukup baik. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, apapun kondisi kita juga bisa jatuh in the way of mammon, saudara. Tapi ingat bahwa kabar gembira itu engkau gak perlu kaya untuk bisa bahagia, saudara. Engkau gak perlu punya semuanya untuk engkau bisa puas, saudara. Banyak cara, saudara, untuk saudara bisa puas. Yesus berkata di Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, saudara. Yesus sedang bicara tentang ketamakan. Perikop ini adalah tentang ketamakan, saudara, atau greed, saudara. Dan salah satu indikator dalam hidup kita
kita bisa cek diri kita masing-masing. Kalau kita berkata, oh kalau aja saya punya ini, saya pasti bisa rest, saya pasti bisa bahagia. Itu adalah salah satu indikator ketamakan, saudara. Dan ketamakan ini gak bisa dihilangkan, saudara. Tapi ketamakan ini bisa digantikan, di-replace, saudara. Dan saya ingin katakan kepada saudara hari ini, kalau kita tidak bisa menikmati keadaan sekarang, saudara, kita tidak akan bisa menikmati keadaan yang berkelimpahan. Kalau pada saat ketika saya dulu masih nggak punya uang, saudara, masih kuliah, wah saya berharap lebih, saudara. Saya pengen punya mobil. Ketika saya pengen punya mobil, saudara, jujur saya nggak bisa menikmatinya. Karena apa? Saya pengen lebih lagi. Saya pengen mobil yang lebih mahal lagi. Tapi hari ini saya puas, saudara. Kenapa? Karena saya menikmati. Ada kasih karunia dari Tuhan untuk saya dan saudara bisa menikmati. Karena kalau kita nggak bisa menikmati keadaan sekarang, saudara, ketika saudara kaya, saudara saya jamin tidak akan bisa menikmatinya, saudara. Tapi Tuhan mengerti kita nih. Tuhan tahu bahwa Dia ingin kita dewasa soal uang. Makanya kalau tadi perikop sebelumnya adalah ketamakan, saudara. Perikop selanjutnya di Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kita sudah ganti perikop. Kalau tadi perikop sebelumnya, Yesus bicara tentang ketamakan. Di ayat berikutnya, Yesus bicara tentang kekhawatiran. Mengapa Yesus gabungkan ketamakan dengan kekhawatiran, saudara? Karena dua sifat ini saling connected, saudara. Saling berhubungan. Greed atau ketamakan selalu bicara, aku gak punya cukup banyak. I can never get enough. Worry berkata, apakah yang aku punya akan cukup? Will what I have be enough? Ketamakan berkata, gak cukup. Aku harus dapat lebih. Kekhawatiran bicara, kalau gak cukup gimana? Dua-duanya sama-sama the way of mammon. Dua-duanya gak melihat kepada Tuhan. Dua-duanya gak bisa mendapatkan sukacita. Lukas 12, saudara. Yesus bicara tentang perumpamaan tentang gagak. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu, atau dalam bahasa Inggris, and how much more valuable, garis bawahi kata valuable, you are than birds. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu gak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Saya ingin bahas tentang gagak, saudara. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa gak burung yang lain yang lebih bagus gitu? Ada burung kasuari, ada burung elang, ada ini, kenapa gagak yang bentuknya seperti ini? Ada gambarnya gak? Boleh tampilkan burung gagak? Hitam, saudara. Dari atas ujung jarinya sampai semuanya hitam dan gak menarik. Kalau dibandingkan burung-burung, oke cukup, tampilkan burung gagaknya cukup, kembali ke saya lebih bagus gitu daripada gagak. Gagak merupakan burung yang berwarna hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dibandingin burung-burung lainnya, gagak tuh gak balance gitu, gak, jelek banget kalau saya bilang itu jelek banget. Gagak juga seringkali, saudara, menjadi simbol kematian. Kenapa? Karena dia suka makan bangkai, saudara. Gagak sering menjadi simbol penyakit juga. Tapi saudara tahu nggak? Gagak itu adalah salah satu binatang yang dimention di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan. Ada 3 kali, saudara, gagak dipakai sama Tuhan. Ketika dia membawakan makanan untuk Elia, ketika Elia butuh. Itu ada dari 1 Raja-Raja, saya nggak tampilkan ayatnya. Gagak juga yang binatang pertama kali yang dilepaskan oleh Nuh ketika banjirnya sudah mulai surut.
Gagak juga dipakai pada saat di dalam kitab Ayub. Tuhan memilih gagak. Seekor burung yang jelek, seekor burung yang lemah, tapi dirawat dan bahkan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memilih gagak karena dia sedang berbicara tentang value dalam hidupmu. Kita sering mengatakan, aku ini gak berharga Tuhan, aku lemah. Tapi Tuhan pakai gagak yang jauh lebih jelek daripada engkau. Tuhan rawat dan Tuhan pakai, Tuhan beri makan. Kenapa Tuhan sedang bicara value dalam diri kita? Karena ketika engkau khawatir saudara, sudah pasti sebenarnya engkau sedang menilai dirimu ini rendah di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya anak saudara, berapa value, berapa nilai dari anakmu? Nggak terhingga, saudara akan memberikan yang terbaik untuk anak saudara. Kalau Tuhan nilai kamu jauh lebih berharga, gagak yang gak menabur dan gak menuai, Tuhan rawat. Apalagi kamu yang statusnya bukan lagi hamba, status kamu bukan burung gagak, status kamu adalah anak. That's why Tuhan berkata kamu gak akan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Tapi seringkali kita gak bisa menilai diri kita lebih daripada gagak saudara. Karena kita gak melihat Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita gak bisa melihat Tuhan sebagai seorang bapa. Karena kita lebih dikontrol oleh kekhawatiran kita. Kita gak bisa melihat Tuhan sebagai ayah, sebagai bapa yang menyediakan. That's why how you see the Lord determine how you rest. Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan, bagaimana saudara menganggap Tuhan akan menentukan saudara bisa rest atau tidak saudara. Perikop berikutnya saudara, maksudnya ayat berikutnya di Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung atau lili. Selama ini saya baru tahu saudara, bunga bakung itu bunga lili ternyata. Yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Boleh tampilkan gambar bunga lili. Begitu indah saudara. Begitu berwarna dan bunga lili itu adalah salah satu bunga terindah dan bunga yang paling gampang untuk ditanam. Pada saat Yesus berkhotbah, Yesus sedang berkhotbah tentang bunga lili ini pada saat dia di atas bukit dan ada hamparan bunga lili. Mengapa Tuhan pakai bunga lili? Kalau tadi gagak adalah seekor hewan yang jelek saudara. Kali ini dia perumpamaannya adalah lili yang cantik. Salah satu bunga tercantik di dunia saudara. Dan kenapa Tuhan bicara tentang berpakaian di ayat ini? Kenapa Tuhan bilang Salomo aja gak berpakaian seindah bunga lili? Kenapa pakaian gitu? Ternyata di zaman Israel dahulu saudara, kebanyakan mayoritas masyarakat dalam hidup mereka pada zaman dulu, mereka tertuju ke 3 hal. Pertama untuk orang-orang yang menengah ke bawah yang gaji mereka harian hanya cukup untuk makan 1 hari, mereka akan fokus ke makanan. Oke, that's why tadi Tuhan berbicara tentang makanan. Gagak aku rawat, aku beri makan. Kedua saudara, orang Israel yang udah menengah ke atas, yang mereka mempunyai income lebih dari cukup, mereka khawatir tentang baju saudara. Baju. Dan yang ketiga adalah logam berharga. Jadi ada 3 yang mereka kumpulkan, makanan, koleksi makanan. Orang-orang menengah ke bawah mereka khawatirnya makanan. Orang-orang menengah ke atas khawatirnya baju sama logam berharga. Makanya di ayat Matius 6 ayat 19 Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat. Boleh tampilkan ayatnya kalau ada. Di bumi ngengat dan karat. Baju habis oleh ngengat. Logam berharga habis oleh karat. Merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Oh mungkin di zaman dulu lagi jemur baju gitu, baju sering dicuri. Bisa jadi saudara. Khawatir mereka makan baju, khawatir akan logam saudara.
Hidup mereka terfokus kepada baju, di mana ngengat bisa merusaknya. Dan logam mulia, logam berharga, di mana karat bisa merusaknya dan pencuri bisa mengambil baju dan logam mereka. Mungkin kalau kita di zaman sekarang ini, kita mungkin mengumpulkannya bukan lagi baju atau logam berharga. Kita ngumpulinnya khawatirnya tentang aduh sepatu nggak kebeli nih harga segini gitu. Aduh kita mungkin mengumpulkan mobil di rumah kita. Kita koleksi rumah saudara, kita khawatir rumah, aduh ini gak kebeli, harus punya rumah yang lebih gede. Tapi lihat saudara, disebutkan bahwa Salomo gak mempunyai baju seindah lili. Mengapa Salomo? Kenapa bukan Elia, bukan Daud, bukan yang lain-lain? Kenapa Salomo? Karena Salomo adalah orang terkaya di bumi saat itu saudara. Yang artinya apa? Salomo punya banyak uang, tapi gak bisa berpakaian seindah lili. Yang artinya Tuhan mau pakaikan saya dan saudara sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Karena kekayaan Salomo gak bisa beli baju sedemikian indah yang dipakai oleh bunga bakung, yang diberikan Tuhan kepada bunga bakung. Kekayaan Salomo gak bisa afford itu. Gak bisa, karena itu gak bisa dibeli oleh uang. Tuhan seakan-akan berkata, saudara, kamu gak usah pikirin baju, karena ngengat membuatmu hancur. Kamu gak usah pikirin logam, karena karat akan membuat logammu karat. Kamu gak usah membuat hidupmu terfokus kepada hal-hal yang bisa dihancurkan, karena kamu pasti apaiteo. Karena jiwamu gak akan pernah tenang. Jiwamu pasti mau lebih. Jiwamu pasti demanded. Jiwamu pasti penuh ketamakan. Jiwamu pasti penuh kekhawatiran. So jangan fokus ke situ. Jangan fokus ke baju. Jangan fokus ke logam, Tuhan berkata. Makanya dikatakan di Lukas 12 ayat 30 saudara. Tuhan berkata, Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu emang perlu semuanya itu. Kamu gak usah khawatir. Karena Tuhan tahu kamu butuh baju. Tuhan tahu. Tuhan tahu kamu butuh makan. Tuhan tahu. Tuhan yang sediakan. Tapi ketika Tuhan memberikan kau baju, ketika Tuhan memberikan kau motor, ketika Tuhan memberikan kau mobil, Tuhan gak cuma memberikan itu. Tapi Dia memberikan karunia untuk menikmati. Untuk engkau bisa rest. Beda ketika mata kita tertuju kepada barang-barang, ketika mata kita tertuju pada mobil atau sebagainya. Kita harus berlari terus menerus, gak ada habisnya. Tapi ketika Tuhan yang memberi, ketika mata kita tertuju pada Tuhan saudara, kita gak akan apaiteo, kita gak akan jatuh dalam ketamakan. Kita gak akan jatuh di dalam kekhawatiran, karena Tuhan memberikan satu paket yang komplit. Kamu aku berikan ini. Dan aku berikan kamu juga karunia untuk menikmati saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau berikan kepada saudara yang utama. Bukan baju yang utama, bukan mobil yang utama, bukan rumah yang utama. Saudara, perhatikan saudara. Di Lukas 12 ayat 31 sampai 33. Saya boleh panggilkan Jos? Lagi makan ya? Hey Jos. Di Lukas 12 ayat 31 sampai 33. Boleh tampilkan slide-nya, tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kita udah sering, ratusan bahkan ribuan kali kita dengar, cari dulu kerajaannya, kamu do something dulu untuk kerajaannya. Kita udah sering mendengar ayat ini dan sering menjadi ayat hafalan. Dan sering ayat ini jadi bahan judge orang lain, kamu harus cari kerajaan dulu, kok enggak kamu gak bisa. Kita pikir kita harus mencari kerajaannya. Kita berpikir bahwa kita harus do something terlebih dahulu. Kita harus hidup kudus terlebih dahulu. Kita harus mati-matian pelayanan, nggak harus perpuluhan dengan penuh keterpaksaan. Tapi lihat sebenarnya ada ayat berikutnya saudara yang kita sering lupakan, nggak jadi hafalan yang ini. Next, ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi saudara,
Ayat ini berbicara tentang kamu cari dulu kerajaannya, tapi aku udah berkenan memberi kerajaan kamu. Jadi kamu gak usah cari, kamu hanya cukup receive, terima, karena sudah ada di depan matamu. Yang artinya kita gak butuh melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk kita bisa mendapatkan kerajaan, karena Tuhan udah berkenan. So stop being someone else. Because God accept you as you are. Saudara gak perlu menjadi orang lain. Kalau saudara bertumbuh, itu bagus. Kalau saudara bertumbuh lebih pintar, lebih baik, itu bagus saudara. Tapi Tuhan hari ini terima kamu apa adanya. Kerajaannya udah diberikan. Kerajaannya sudah diberikan. Apa maksudnya kerajaan saudara? Saya ingin mengambil ilustrasi Ishak saudara. Ishak adalah anak dari Abraham. Dan Ishak adalah ahli waris kerajaan Allah yang Tuhan janjikan. Ada berapa anak dari Abraham? Ada berapa anak Abraham? Ada berapa anak Abraham, Sandy? 2. Ada berapa? 2. Anak Abraham saudara bukan 2 tapi 8 saudara. Kejadian 25 ayat 1 sampai 2. Nah, yang jawab 2 salah semua saudara. Kejadian 25 ayat 1 sampai 2. Kamu kurang pelayanan. Just kidding sih ini. Abraham mengambil pula seorang istri yang namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan. Bang, kau Medan kan bang? Horas, Midian, Isbak dan Suah. Dan Abraham memberikan segala harta miliknya, dalam bahasa Inggrisnya kepada Ishak. Tapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian, gift. Boleh turunkan slide-nya. Ishak memperoleh semuanya karena dia dijanjikan kerajaan saudara. Sedangkan anak-anak yang lain hanya mendapatkan gift. Hey, rumah kita di dunia ini, mobil di dunia ini, harta benda, saldo saudara di rekening saudara, saldo GoPay saudara, saldo GoFood saudara, saldo OVO saudara, itu adalah gift. Saya sering pakai perumpamaan ini. Engkau kalau beli rumah dapat AC. Yang kau nikmati rumahnya atau AC-nya? Rumahnya, bukan AC-nya doang. Oh, kau bawa AC kemana-mana. Enggak, rumahnya sama. Ketika engkau mencari kerajaan, kau jangan lihat cuman gift, cuma pemberian kecil. Yang menerima gift adalah hamba. Yang menerima pemberian yang kecil adalah hamba. Tapi engkau bukan hamba. Kau anak. Kau dapat apa? Semua, saudara. Perhatikan ayat berikut. Saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Di Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Yang sering kita salah artikan juga, saudara. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Boleh masuk Sandy. Dia mau nyanyi katanya. Kita seringkali melihat ayat ini disalahartikan saudara. Kalau kamu gak memberikan terbaik berarti hatimu gak ada. Kalau kamu gak perpuluhan, makanya hatimu berarti gak ada di Tuhan. Oh, kamu harus jual. Oh, jual mobil kamu Sandy yang harganya segitu tuh. Jual gitar kamu. Jual semuanya. Tapi saya ingin mengajak saudara sejenak hari ini, saudara. Melihat ayat ini dari sudut pandang Tuhan. Jualah segala milikmu. Kata jual, saudara, itu dalam bahasa aslinya adalah barter, trade. Oke, ada barang yang ditukarkan supaya kamu dapat barang yang ini. Engkau harus tahu bahwa ketika kita melihat ayat ini dari sudut pandang Tuhan, kamu adalah harta bagi Tuhan. Makanya Tuhan barter.
Apa yang menjadi kepunyaannya satu-satunya, anak satu-satunya, supaya Tuhan mendapatkan engkau. Sehingga dia rela memberikan anak satu-satunya untuk disalib. Untuk apa? Untuk barter. Supaya Tuhan dapetin kamu. Supaya Tuhan menebus kamu. Supaya apa? Supaya kamu nggak dimakan ngengat. Supaya kamu nggak diambil oleh pencuri. Supaya kamu nggak menjadi milik iblis. Perhatikan ayat, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Karena di dalam kamulah hati Tuhan berada, saudara. Di dalam kitalah hati Tuhan berada. Karena demi kamulah Tuhan mati. Karena demi kamulah Tuhan disalib dan bangkit. Karena di dalam kamulah hati Tuhan berada. Saya ulang lagi, karena di dalam kamulah hati Tuhan berada. Dia mau kamu. Dia mau kamu. Dia gak mau kamu hancur. Dia gak mau kamu dicuri. Dia gak mau kamu menjadi milik iblis. Dia mau kamu. Dia perhatikan kamu. Gak mungkin Tuhan gak rawat kamu. Aku gak mungkin kalau cuma masalah harta. Aku rela mati demi nyawamu. Apalagi soal harta. Apalagi soal uang. Itu bukan apa-apa buat Tuhan. Tuhan gak mau kamu menerima gift. Tuhan gak mau kamu menerima pemberian yang kecil. Dia berikan kamu whole. Bukan hanya keselamatan yang di surga yang seharusnya menjadi tujuan kita, saudara. Tapi dia juga mau memberikan surga yang ada di bumi, saudara. That's why doa Bapa kami, jadilah di surga dan di bumi, saudara. Bahwa Tuhan menurunkan surga di bumi demi kamu. Tuhan menurunkan Yesus demi kamu, saudara. So stop, saudara. Stop, saudara. Betul kita butuh uang, saudara. Tapi jangan incar gift. Incar kerajaan, incar all. Jangan incar AC-nya, saudara. Incar rumahnya, saudara. Saya tutup dengan satu statement ini. Kekayaan gak bicara apa yang kamu punya. Kekayaan bicara siapa yang kamu punya. And who is it? Who is he? It's Jesus. It's Jesus. Yesus. Dia memberikan kamu semuanya. Lebih daripada uang, saudara. Lebih daripada harta. Saya ingin berdoa kepada saudara. Ya, saya senang. Of course saya senang, saudara. Ketika saudara mendapatkan uang, saudara mendapatkan harta. Saya senang, saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara. Saya berdoa untuk saudara hari ini, untuk engkau. Yang hari ini engkau berasa tidak akan pernah cukup uang dalam hidupmu. Kau yang selalu berasa selalu kurang, saudara. Mungkin saya juga pernah mengalaminya juga, saudara. Aku ingin berdoa untuk engkau. Bahwa Tuhan, aku berdoa Tuhan, ada rasa puas Tuhan. Ada karunia menikmati Tuhan yang boleh kami dapatkan lebih dan lagi. Aku berdoa Tuhan, kami sadar bahwa posisi kami adalah anak Tuhan dan bukan hamba Tuhan. Sama seperti anak sulung mungkin sering komplain, saudara, sering membandingkan diri kepada anak yang lain, saudara. Tapi Tuhan berkata, segala yang di dalam rumahku adalah milikmu. All of my things is yours too. Ketahui ini, saudara, bahwa Tuhan memberkati engkau. Dia gak hanya memberkati apa yang engkau butuh atau inginkan, tapi dia memberkati dengan kerajaannya. With all of his possession. Tuhan, aku berdoa Tuhan, hanya ada sukacita Tuhan. Bahwa seberapapun harta Bapa yang kau percayakan kami di muka bumi Tuhan. Kami bisa puas Tuhan. Kami bisa sukacita Tuhan. Gak ada lagi ketamakan, saudara. Gak ada lagi ketamakan Tuhan. Bahwa kami bisa menikmati hidup kami into the fullest, Lord. Karena kekayaan bukan tentang apa yang kami punya. Tapi kekayaan adalah siapa yang kami punya. And it's you, Lord.
Tuhan sebutkan bahwa boleh angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat untuk saudara. Tuhan berkata, Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kamu butuh rumah. Tuhan tahu kamu butuh gaji. Gaji yang lebih besar. Tuhan tahu engkau butuh banyak hal yang kau perlukan. Engkau butuh uang untuk bayar uang sekolah anakmu. Kau butuh uang untuk engkau bayar cicilan rumahmu atau uang kontrakanmu atau apapun itu. Tuhan tahu. Dan aku berkati engkau bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Dia akan provide you. Dia akan menyediakan bagimu. Dan ketika dia menyediakan bagimu, terimalah sesuatu yang komplit. Bahwa engkau menerima dengan rasa sukacita. Bahwa engkau boleh menerima dengan karunia menikmati. Kau bukan hanya bisa menerima harta benda tersebut. Tapi aku berdoa Tuhan. Mereka berkata, Tuhan ini cukup dan aku menikmatinya. Ada satu waktu Tuhan, jemaat kami boleh berkata, ini cukup Tuhan dan kami menikmati. Dan aku berdoa Tuhan, kami bisa mengalaminya hari ini dan seterusnya. Karena kami tahu Engkau lah Bapa. In the name of Jesus I pray. Amen. Thank you so much saudara udah menyaksikan dan sudah keep listening. Kita bertemu minggu depan. See you, bye-bye.